Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Dimana kemarin buat yang belum nonton, akses untuk video atau konten Adriano sudah aku buka untuk semua orang. Silahkan ditonton ya di video sebelum yang ini. Alright, sekarang kita akan bahas konten seputar Inter, tentang ada Juventus juga, kemudian ada prediksi pertandingan juga untuk lawan Monza. Bukan prediksi, sorry, preview. Oke, yang pertama soal Juventus. Wih, gila, mantap banget Juventus, memang nggak ada matinya, guys. Tribun Selatan ditutup untuk penonton, tahu-tahu mereka naik banding, ternyata dicabut dong, gila guys. Ya sudahlah, namanya Juve, nggak usah di. Dan mereka nyebut-nyebut, wah Inter juga gitu. Kita itu dulu 2 pertandingan loh dihukum. Dihukum 2 pertandingan itu seluruh stadion tutup. Sekarang mereka udah cuma Tribun Selatan, udah cuma 1 pertandingan, itu pun dibatalkan. Tapi ada yang komen, wah berarti ntar mereka pokoknya nggak kena ban ya pas lawan Inter. Bukan gitu juga, karena pertandingan kedua, leg kedua Coppa Italia itu kan di kandangnya Inter. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sih. Cuma ini ngaruhnya ke pertandingan mereka lawan Napoli. Jadi harusnya lawan Napoli itu mereka di Tribun Selatannya kosong. Cuma karena udah dibatalkan ya udah. Anyway, ngapain bahas itu? Nggak usah terlalu lama. Udah segitu aja cukup. Nah kemudian ada pergantian, sedikit berita di balik layar, akan ada pergantian staf pelatih untuk goalkeeper di Inter mulai musim depan, yang sekarang itu akan berhenti kemudian digantikan oleh siapa ini namanya, yang sekarang itu namanya Adriano Bonaiuti, kemudian akan diganti oleh Gianluca Spinelli. Sekarang ini dia adalah pelatih goalkeepernya timnas Italia. Waduh, ini semoga Onana di tangannya ini tambah tambah garang. Ngomong-ngomong soal Onana, gila guys. Jadi sekarang Chelsea dan MU tertarik dengan Onana gara-gara penampilan impresifnya Onana di Liga Champions. Mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, saat ini tidak ada kiper lain yang berlaga di Liga Champions yang performanya lebih bagus dari Onana. Dia punya save rate itu 84, sekian persen. Gila, aduh, semoga nggak dijual. Aku tetap, Onana ini punya visi yang bagus, kakinya itu juga kayak ada magicnya, bisa teriak-teriak juga, jadi bisa ngemarah-ngemarahin kalau ada pemain yang ngehe. Mungkin kalau Barella berani marah-marah sama Onana bakalan dimarahin balik kan. Aduh, itu dah pokoknya, semoga Onana nggak dijual. Kemudian Hakan Calhanoglu sudah mulai berlatih, cuman seperti yang aku bilang sebelumnya, lawan Monza kemungkinan dia akan cuma jadi cameo aja, mungkin menit 80 atau menit 85, sekedar biar ototnya itu kepake aja. Tapi ya jangan mengharapkan dia main langsung bagus. Dan juga walaupun dia bermain mungkin sekedar aja gitu loh, dia nggak bakalan ngotot banget, mungkin mainnya juga bakalan jelek, karena ini biasa banget orang yang baru, pemain yang baru habis cedera itu biasanya jelek mainnya. Oke, nah ini ada kabar yang agak mengherankan. Antonio Cassano mungkin habis disenggol sama Mourinho, entah kenapa dia memuji Inzaghi. Aku adalah orang pertama yang mengkritik Inzaghi, tapi kali ini dia spot on, sangat bagus. Ini merujuk ke pertandingan Inter lawan Benfica. Kayaknya sekarang dipuji, tapi nanti lawan Monza kalau kita ngehe bakalan dicerca lagi sama ini orang. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia berbalik arah. Padahal kan Benfica ada peluang juga kan. Kemudian ya kita ada beruntung juga, tendangan Benfica diblok sama Dumfries. Sama kayak waktu lawan Porto kan kita dibilang juga nggak layak lolos. Padahal ya itulah, nggak tahu, mungkin dia ada agenda pingin biar jadi staf pelatih Inter atau gimana, nggak ngerti. Kemudian yang kedua, Inter Milan sedang menjalin pembicaraan dengan Barcelona. Nah, sebelumnya kan barter Kessie dengan Brozovic kan. Yang kedua, karena Kessie sudah membantah, akhirnya Inter menanyakan tentang duo si Christensen dan Marcos Alonso. Nah kalau Christensen aku oke, kalau Marcos Alonso aku biasa-biasa aja sih. Kalau kawan-kawan ada yang ngefans sama Alonso nggak?
kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi nggak tahu lah. Christensen aku tahu sejak dia di Chelsea, ini pemain oke. Semoga bisa kita dapat. Next, nah ini nih yang penting. Makanya aku bilang jangan-jangan soal Inter menghubungi pelatih kesana kemari itu kok kayaknya blunder banget ya. Apa memang benar demikian atau jangan-jangan ini memang digoyang oleh media saja soal De Zerbi. Nah, sebelumnya dilaporkan bahwa Direktur Inter sudah bertemu dengan De Zerbi. Ini beritanya adalah kemarin malam jam 21.36. Kemudian jam 21.57 langsung dibantah. Ini kalian lihat sendiri ya. Mana itu? Ini beritanya. Matt itu bertemu. Ini 14 April 21.36. Kemudian berikutnya jeng langsung dibantah. Sama sekali tidak menerima panggilan dari Itali. Nah ini apa ini? Yang Motta belum ada komen juga. Aku sih kayaknya semakin yakin semua ini cuma digoyang sama media aja biar nggak tahu, terutama Tutto Sport kan paling suka menggoyang Inter. Kalau menurut kalian gimana? Kayaknya cuma gosip-gosip aja ya. Yang berikutnya gila, Torino cuan banget Pak. Mereka habis jual si Bremer ke Juventus 40 juta. Sekarang lagi Persurs ini bahkan bisa mencapai 50 juta. Sekarang Inter Milan tertarik. Kemudian beberapa klub dari Premier League dilaporkan tertarik. Aku nggak tahu apa aja yang dari Premier League. Padahal mereka itu cuma beli ini 9 juta dari Ajax. Gila, Torino dalam 2 musim berturut-turut cuan gede loh. Aduh, kalau 50 juta Inter nggak mungkin bisa. Tapi paling ini cuma gertakan aja. Mungkin kalau 20 juta, 30 itu masuk ini. Cuma Inter kayaknya nggak bisa. Gila, harusnya si itu sih menurutku, siapa namanya? Bremer itulah. Gara-gara Juventus aja sih curang. Padahal mereka sebenarnya secara pembukuan nggak bisa beli Bremer. Cuma ya gitu. Nah, anyway, nasi sudah menjadi bubur bro. Kemudian ini berita mengejutkan. Nggak mengejutkan sih. Sekarang tiba-tiba Inter laris manis. Kawan-kawan pasti sudah tahu gosipnya bahwa Inter akan dibeli oleh Investcorp. Investcorp sedang mengumpulkan dana awal 500 sampai 600 juta. Kemudian ada juga siapa namanya? Pemiliknya Leeds, siapa sih namanya nih? Andrea Radrizzani. Ternyata Andrea Radrizzani ini orang Itali. Nggak tahu orang Italia apa enggak. Kalau namanya sih orang Italia. Yang jelas dia lahir di Milan. Nah ini juga katanya tertarik membeli Inter. Kemudian berarti udah si Radrizzani, kemudian Investcorp. Nah belakangan ini menurut Sky Sport Italia katanya Oktri pun bisa kemungkinan akan mengajukan penawaran untuk membeli Inter. Nah loh, karena gini, Oktri itu sebenarnya diem aja mereka akan dapat Inter bulan Mei 2024 karena hutangnya Inter itu kan 257 apa berapa, tapi kalau ketika jatuh tempo itu akan jadi membengkak menjadi 350. Nah, mungkin Oktri sudah hitung-hitungan nih. Nggak mungkin dia si Zhang bakal nyerahin Inter, nggak mungkin, pasti dia akan lebih memilih menjual. Nah daripada orang lain yang dapat, mereka kemungkinan akan ya udah ikut aja bidding. Mungkin kalau ditawar 700-800 mereka bisa, karena hitungannya gini, orang-orang itu kan pasti sudah punya sudah punya estimasi value sebuah klub itu berapa. Nah dengar-dengar nilai untuk Inter Milan itu berkisar antara 1 juta sampai 1,2 juta. Ini sama kayak orang misalnya punya hutang banyak kan, jual rumah gitu loh. Misalnya dia lagi nggak punya hutang, kalau ada yang mau beli sesuai harga pasar pun mereka nggak akan jual. Tapi ketika orang ini butuh uang, dia pasti akan menjual di bawah harga pasar. Nah ketika harganya itu di bawah harga pasar, berdatanganlah orang-orang yang mau beli kan. Misalnya nih kayak rumah harganya 1 miliar kan.
karena si orang butuh uang cepat, ya udah saya buka harga kayak lelang gitu. Kalau ada mau minimal 600 saya lepas deh. Ya udah, ada yang mulai nawar 700, ada yang nawar 750. Selama itu masih di bawah harga pasar, kan mereka hitungannya dapat untung. Apalagi kalau Oak membeli Inter Milan, katakanlah misalnya mereka nawar 800. Ini kan sudah dipotong dengan hutangnya. Jadi mereka cuma ngeluarin duit 800 kurang 250 lah misalnya kan. Cuma ngeluarin duit 550 kan. Itu yang bikin sangat besar kemungkinannya Oak juga akan ikut menawar untuk membeli Inter Milan. Cuman kalau Oak ini aku nggak tahu reputasinya seperti apa. Kalau Investcorp kan ya ceritanya inilah, investasi dari Arab itu kan katanya kaya-kaya, katanya belanjanya itu jor-joran kan. Sedangkan Oak ini kan perusahaan asal Amerika. Biasanya yang klub-klub yang dimiliki oleh pengusaha Amerika atau dana investasi Amerika itu lumayan pelit belanja. Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Oke, itu soal Inter. Kita bahas sedikit soal preview nanti ya. Jangan lupa seperti biasa kita live reaction, kita nonton bareng. Nah, lawan Monza, kalau kita lihat di Serie A table, Monza itu saat ini ada di peringkat berapa ini? Monza ada di peringkat 13, tapi jangan lihat itu sudah berkali-kali terbukti Inter keok lawan tim kecil. Monza saat ini sudah main 29 kali, menang 9 kali. Kemudian draw berapa ini? Kok hilang Monza? Draw 8 kali, kalah 12 kali. Dibandingkan Inter kalah 10 kali. Cuma selisih 2. Bayangkan Inter sekelas Monza. Anyway, Monza ini tim yang cukup produktif juga. Mereka sudah mencetak 34 gol. Tapi di sisi lain pertahanan Monza ini cukup jelek. Mereka sudah kebobolan 41. Semoga ini bisa jadi titik balik untuk striker-striker Inter lah, bisa dimanfaatkan kan. Beritanya adalah begini, Aslani kemungkinan besar pasti akan bermain. Pasti, tapi kemungkinan besar ya. Karena ininya dasar pemikirannya kan jelas, karena kemarin lawan Benfica 3 hari lalu atau 4 hari kan. 3 gelandang tengah itu kan nggak ada yang diganti semua. Jadi ya harus ada tenaga segar, karena sebelumnya juga mereka udah bermain walaupun ada diganti, tapi ya tahu sendirilah, diganti terus hasilnya acak adut. Nah, Aslani pasti akan bermain karena Brozovic kemungkinan perlu istirahat. Barella juga perlu istirahat, tapi Barella kemungkinan akan tetap main. Mkhitaryan yang juga, ini Mkhitaryan kan pemain udah tua, terus-terusan di forsir gitu bisa bahaya. Jadi jangan terkejut kalau nanti Gagliardini main. Itu yang perlu dipahami. Menurut Football Italia, bukan Football Italia, akan ada 5 perubahan yang signifikan dalam line up Inter. Yang pertama itu adalah De Vrij. Acerbi jelas lah, Acerbi udah pemain tua, kasih istirahat dulu. Kemudian yang tentu digantikan oleh De Vrij, Bastoni kemungkinan akan bermain. Kemudian di kanan tetap Dumfries, karena apa? Karena Skriniar masih cedera, jadi Darmian mainnya di center back kanan. Kemudian di tengah kemungkinan itu adalah Brozovic, Barella, Gagliardini. Ini menurut La Gazzetta, sorry. Tapi menurutku yang akan main itu adalah Aslani, Barella, Miki. Kemungkinan kayak gini, karena aku nggak ngerti kenapa Inzaghi itu kayak takut banget tidak memainkan Mkhitaryan. Dia lebih memilih mengganti Aslani dibandingkan Mkhitaryan. Itu yang aku gini. Tapi kalau itu kan prediksi ya, biasanya prediksiku salah. Kalau yang aku harapkan itu adalah Brozovic main, tapi mainnya sebentar. Kemudian Aslani main, Brozo jadi gelandang bertahan, Aslani jadi box to box kayak Barella. Kemudian Barella, si Mkhitaryan diistirahatkan, tapi nanti Barella dicabut, Mkhitaryan masuk. Kemudian ya mau nggak mau ya Gagliardini harus dapat main juga, karena seperti yang aku bilang, pertengahan minggu kita akan main lagi lawan Benfica. Itu sih bro. Kalau dari statistik 5 pertemuan terakhir itu seri yang sebelumnya baru saja, kemudian Inter menang 2-1,
tahun 1990. Kemudian Inter menang lagi 1-0, kemudian Inter menang lagi 3-0, kemudian Inter menang. Jadi 5 pertemuan terakhir ini sudah lama sekali sih, 90 sama tahun 78. Itu Inter terus yang menang, kecuali yang pertemuan di musim ini. Kita seri, bahkan kita nggak bisa menang lawan tim promosi, Pak. Nah, 5 pertandingan terakhir Inter Milan ini karena Liga Champions dimasukkan, jadi lumayan kalah-kalah seri-seri menang. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Monza itu menang seri, kalah seri. Seimbang lah. Sebenarnya mereka lebih bagus, Pak, karena dia seri 3 kali kalah sekali, sedangkan kita seri 2 kali kalah 2 kali. Itu sih, bro. Catatan statistik menarik adalah Inter tidak terkalahkan dalam 7 laga terakhir melawan Monza di semua kompetisi. Itu satu. Kemudian Inter selalu mencetak 2 gol dalam 4 dari 5 laga terakhir lawan Monza. Ini sudah nggak relevan sih, karena pertandingan lainnya itu kan sudah lama sekali, tahun 70-an, itu udah nggak relevan. Nah, di laga kandang Inter belum pernah seri, jadi ya antara menang atau kalah. Semoga menang. Nah, kemudian 2 laga kandang terakhir saat Inter kalah itu selalu skornya 1-0. Ini yang aku bilang, ketika kita kebobolan, Inter sangat kesulitan membalas. Karena apa, saudara-saudara? Karena striker kita lagi ngehe. Itu penyebab utamanya. Oke, itu aja. Sampai jumpa besok dini hari, kita live reaction. Oke, ciao guys. Jangan lupa channel Ngomla di subscribe juga. Oke, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan